Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono. Lewat video saya kali ini, kita akan membandingkan kelengkapan informasi tentang hukuman di neraka bagi seorang pelaku zina antara Al-Quran dengan kesaksian Pastor Philip Montofa sebagai pemberita Injil saat beliau dibawa ke neraka oleh Tuhan pada tanggal 1 Januari tahun 2000. Apa yang disaksikan oleh Pastor Philip Montofa sepertinya mengambil cerita yang ada dalam Al-Quran. Walaupun telah diubah dengan bahasa atau kalimat yang berbeda, namun tetap dengan arti yang sama. Padahal di Injil tidak ditulis sejelas seperti kesaksian Pastor Philip Montofa. Ini video yang ada dalam Al-Quran tentang 8 siksa neraka bagi pezina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Doapedia. Zina menjadi sebuah bentuk degradasi moral yang sangat sering terjadi di masyarakat sekarang ini. Tanpa adanya ikatan, dua orang yang bukan muhrim sudah berani untuk melakukan hubungan terlarang tanpa diikuti perasaan berdosa. Kenikmatan sesaat ini mungkin terasa nikmat dan indah saat di dunia, akan tetapi di akhirat akan hanya berujung dengan siksa. Berikut ini adalah ulasan lengkap mengenai siksa neraka bagi pezina. Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan. Aktifkan ikon lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video dari channel Doapedia seputar doa-doa, amalan dan juga khasanah pengetahuan tentang Islam. Adapun bagi Anda yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like. Bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya. 8 siksa neraka bagi pezina. Yang pertama, tidak diajak bicara oleh Allah saat hari kiamat. Hukuman atau siksaan neraka pertama bagi pezina adalah mereka tidak akan diajak oleh Allah saat hari kiamat datang. Rasulullah bersabda, 3 orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan dilihat serta disucikan pun bagi mereka azab yang pedih, seorang tua yang berzina, raja yang pendusta, dan orang miskin yang congkak. Hadis riwayat Muslim, An-Nasai, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Yang kedua, kekal di dalam neraka. Seseorang yang melakukan zina selama hidup maka akan menjadi penghuni abadi di neraka kelak. Seperti yang diketahui, jika neraka adalah tempat pembalasan untuk semua orang yang sudah berbuat dosa selama hidup di dunia. Tidak hanya kekal di dalam neraka, namun Allah juga akan melipat gandakan azab untuk mereka pelaku zina dan bahkan akan disiksa pada keadaan yang paling hina kecuali untuk mereka yang sempat bertaubat pada saat masih hidup. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala?" Beliau menjawab, "Yaitu kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal dialah yang menciptakanmu. Sungguh itu sangatlah besar." "Lalu apa lagi?" tanyaku kembali. Beliau menjawab, "Yaitu kamu membunuh anakmu karena takut kelak ia makan bersamamu." "Lalu apa lagi?" tanyaku lagi. Beliau menjawab, "Yaitu kamu berzina dengan kekasih tetanggamu." Yang ketiga, dijilat api neraka. Siksa neraka berikutnya untuk para pezina adalah akan mendapatkan azab dengan cara dijilat api neraka. Api neraka sudah sangat jelas sangatlah panas dan mereka akan melolong karena kedahsyatan panas api neraka tersebut. Hal ini terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa beliau Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Beliau berkisah,
Kami berangkat pergi sehingga sampai di suatu tempat semisal tanur, bagian atasnya sempit, sedangkan bagian bawahnya luas. Dari situ terdengar suara gaduh dan ribut-ribut. Kami menengoknya, ternyata di situ banyak laki-laki dan perempuan telanjang. Jika mereka dijerat api yang ada di bawahnya, mereka melolong oleh panasnya yang dahsyat. Aku bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah para pezina perempuan dan laki-laki. Itulah azab bagi mereka sampai tibanya hari kiamat." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Ibnu Hibban, At-Tabrani, dan Ahmad. Yang keempat, ditempatkan pada pintu neraka paling busuk. Tidak hanya mendapat siksa berupa dijelat api neraka, namun para pelaku zina juga akan ditempatkan pada neraka yang memiliki bau paling busuk. Tentang tafsir bahwa jahanam itu ialah memiliki 7 pintu, Al-Hijr ayat 44, atau berkata, pintu yang paling hebat panas dan sengatannya, yang paling busuk baunya adalah pintu yang diperuntukkan bagi para pezina yang berzina setelah mereka tahu keharamannya. Mahul ad-Dimashqi berkata, para penghuni neraka mencium bau busuk berkata, "Kami belum pernah mencium bau yang lebih busuk dari bau ini." Dijelaskan kepada mereka, itulah bau kemaluan para pezina. Ibnu Sa'id adalah seorang imam dalam bidang tafsir berkata, sesungguhnya bau kemaluan para pezina itu benar-benar menyiksa para penghuni neraka. Kelima, ditarik mukanya dengan rantai neraka. Allah akan melihat padanya dengan pandangan penuh kemurkaan dan akan menyebabkan mukanya berubah menjadi hitam. Ia kemudian akan ditarik pada bagian mukanya dengan rantai ke neraka, yakni api yang paling besar. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Apakah pintu-pintu itu seperti pintu yang biasa kami lihat?" Malaikat Jibril menggeleng, lalu menjawab, "Tidak, pintu itu selalu terbuka dan pintu yang satu berada di bawah pintu yang lain. Jarak pintu yang satu dengan pintu yang lain sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu yang di bawahnya lebih panas 70 kali lipat dari pintu yang di atasnya." Kemudian malaikat Jibril melanjutkan, musuh-musuh Allah diseret ke sana, dan jika mereka sampai di pintu itu, malaikat Zabaniyah menyambut mereka dengan membawa rantai dan belenggu. Rantai itu dimasukkan ke dalam mulutnya dan keluar dari duburnya, sedangkan tangan kirinya dibelenggu dengan lehernya, dan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dada hingga tembus ke bahu. Keenam, matanya penuh dengan bara api neraka. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang menggunakan matanya kepada yang haram, Allah akan memenuhkan matanya dengan bara api neraka jahanam. Barang siapa yang berzina dengan wanita yang haram baginya, Allah akan meletakkannya di dalam kubur dengan penuh kehausan, menangis dan sedih. Wajahnya akan dihitamkan seperti gelap gulita. Di tengkuknya akan digantung dengan ikatan rantai dari neraka. Dia akan dipakaikan dengan baju dari api neraka pada tubuhnya. Allah tidak akan berbicara dengannya pada hari kiamat. Dia juga tidak akan disucikan, dimuliakan, dan bagi mereka azab yang amat pedih. Ketujuh, menjerit karena bau busuk dari kemaluan. Rasulullah SAW juga bersabda, jika ahli neraka juga akan menjerit karena bau yang teramat busuk yang berasal dari kemaluan orang yang semasa hidup di dunia sudah melakukan zina. Antara balasan yang akan diterima para pezina di akhirat adalah mereka akan dilemparkan ke dalam neraka, sedangkan kemaluan mereka akan mengeluarkan bau yang sangat busuk, sehingga membuat penghuni neraka lain akan menjerit penuh marah dan juga merasa tertekan karena bau yang sangat busuk tersebut. 8. Kemaluan bernyala api. Rasulullah SAW bersabda, jika pada hari kiamat nanti para pezina akan datang dengan kemaluan mereka yang bernyala dengan nyala api, dan semua makhluk mengenali mereka karena bau yang berasal dari kemaluan sangatlah busuk. Muka mereka kemudian akan ditarik ke neraka, dan jika sudah masuk ke dalam neraka, maka malaikat Malik akan mengenakan mereka sepasang baju besi dari api neraka, dan sekiranya baju besi tersebut akan diletakkan di atas sebuah gunung, niscaya ia akan lebur menjadi abu. Malaikat Malik berkata, "Wahai sekalian malaikat, tancapkan mata-mata mereka dengan paku-paku besi sebagaimana mereka melihat kepada yang haram. Ikatkan tangan-tangan mereka dengan ikatan api neraka sebagaimana mereka melakukannya, memeluk kepada perkara yang haram.
ikatkan kaki-kaki mereka dari ikatan api neraka, sebagaimana mereka berjalan kepada tempat yang haram. Dan itulah 8 siksa neraka bagi para pezina yang sangat mengerikan. Semoga kita terhindar dari siksa neraka yang amat pedih. Demikian, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan menyaksikan video Pastor Philip Montova yang membenarkan apa yang ada di Al-Quran, seperti video yang sudah kita tonton tadi. Berikut ini video kesaksian Pastor Philip Montova. Halo kawan, perkenalkan saya bukan sebagai siapa-siapa, hanya seorang yang ingin membagikan sesuatu yang bukan dari imajinasi manusia, melainkan pengalaman nyata yang pernah saya alami. Pada tanggal 1 Januari tahun 2000, pukul 5 pagi, Tuhan membawa roh saya ke sebuah padang gurun yang sangat luas. Di sana sangat panas terik dan sangat kering. Dan saya melihat berbagai macam makhluk yang mengerikan, menjijikkan, yang belum pernah saya lihat sebelumnya, dan yang tidak akan pernah saya lihat lagi. Saya harus berjalan setapak demi setapak hingga saya sampai ke sebuah tempat yang sangat menyeramkan. Perasaan takut mulai mencekam hati saya, mulai masuk ke dalam tulang-tulang. Saya mulai merasakan rasa sakit yang luar biasa di tubuh saya. Dan lebih besar daripada semua ini adalah perasaan terhilang. Sebuah perjalanan yang terasa seperti selama-lamanya tak pernah sampai. Sebuah perjalanan yang seperti selama-lamanya tak pernah kembali. Namun tiba-tiba di hadapan saya, sebuah gerbang yang luar biasa besarnya, ujung satu dari ujung yang lainnya tidak dapat saya lihat lagi. Tapi di atasnya ada sebuah tulisan yang tidak berasal dari bahasa manapun di dunia. Tapi Tuhan memberi saya kuasa untuk memahami apa artinya, yaitu lembah penyiksaan. Tuhan menyuruh saya untuk membuka pintu yang begitu besar tersebut. Saya berkata saya tidak mampu. Tapi Tuhan memberi saya kemampuan ketika saya jamah gerbang tersebut. Gerbang itu terbuka oleh kuasa Tuhan. Dan panas itu segera menerpa dada saya seperti mau mati rasanya. Dan kegelapan tersebut begitu mengerikan. Dan di balik kegelapan itu mulai keluar suara yang tidak terhingga banyaknya. Orang-orang yang menghujat dan orang-orang yang mengertakkan giginya. Teriakan-teriakan kesakitan. Tertawa-tertawa yang mengilukan, yang mengerikan. Dan ketika saya membuka semua itu, saya tahu saya akan mati. Tapi Tuhan memberi saya kekuatan. Dan saya harus menyelesaikan perjalanan ini untuk menceritakan kepada banyak orang. Apa yang segera saya lihat adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan, yang mengubah hidup saya selama-lamanya. Di dalam lorong tersebut hanyalah kegelapan dan penyiksaan. Di ujung lorong tersebut saya melihat seperti ada gumpalan asap yang membumbung tinggi selama-lamanya. Dan saya tahu itu berasal dari sebuah dapur perapian yang begitu besar tak terhingga. Namun saya tidak melihat apinya. Berarti jurangnya begitu dalam, tidak bertumpu kaki. Itulah lautan api yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Tidak ada seorang pun, tidak ada bahkan malaikat-malaikat yang jatuh. Iblis pun belum ada yang dilempar ke dalam sana. Menunggu hari penghakiman yang terakhir dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi semua orang yang sudah mati, sudah berada di dalam kuasa roh-roh jahat, sudah disimpan di tempat yang saya lihat di balik gerbang itu. Tapi belum seorang pun dilemparkan ke dalam lautan api. Di tempat orang mati itulah mereka disimpan untuk hari penghakiman yang lebih mengerikan lagi. Di sanalah iblis memiliki jiwa mereka selama-lamanya sebelum iblis pun dihukum.
Di sanalah mereka disiksa seturut dengan dosa yang mereka lakukan di dunia. Seperti kata firman Tuhan, jikalau matamu membuatmu berdosa, cungkilah, lebih baik kau satu mata masuk ke sorga daripada dua mata dilempar ke neraka. Kalau tangan kananmu yang membuatmu berdosa, penggalah, daripada kedua tanganmu dilempar ke dalam api neraka berserta dengan seluruh hidup. Di sana saya melihat hal-hal yang mengubah kehidupanku, akan mengubah kehidupanku. Tidak lama sesudah itu saya melihat seorang pria dibawa dari dekat, lebih dekat ke api. Berarti pria itu sudah lebih lama mati. Ketika dibawa datang ke dekat wanita itu, saya baru melihat kengerian di wajah wanita itu. Bahwa setiap orang mati yang hidup di dalam neraka tahu bahwa ketakutan terbesar mereka adalah lautan api. Kematian kedua, yaitu murka Allah yang selama-lamanya. Saya melihat seorang laki-laki yang dibawa dari dekat lautan api. Saya tahu dia telah meninggal dunia cukup lama. Dan saya melihat iblis-iblis mengelilinginya. Dan laki-laki ini tidak lebih daripada sebuah tengkorak dengan daging yang sudah meleleh. Saya tidak pernah melihat hal seperti itu. Dan seperti tengkorak ini megap-megap seperti memohon belas kasihan. Ketika iblis-iblis itu menyerukan kepadanya, ayo masturbasi, ayo masturbasi. Dan saya kira mereka akan menyiksanya atau meninggalkannya. Yang mana tidak mungkin meninggalkannya. Tapi bukan semua itu yang terjadi. Mereka membiarkannya, mendiamkannya. Lalu tiba-tiba keluar dari dalam tubuh dan tengkoraknya. Keluar ulat-ulat yang tidak pernah saya lihat ada di dunia ini. Dimulai dari kemaluannya, lubang kemaluannya. Dan mulai dari lubang matanya, lubang telinganya. Dan mulai keluar ulat-ulat ke sekujur tubuhnya. Dan menjilat daging yang telah meleleh. Hati saya hancur, saya berseru dan berteriak, Tuhan tolong, belas kasihani, ampuni Tuhan. Dan ketika saya menjerit-jerit berkata kepada roh jahat, jangan, tak seorang pun dari mereka yang dapat mendengarkan saya. Tak seorang pun dapat melihat saya. Orang Kristen harus percaya dengan kesaksian Pastor Philip Montova. Sebab kata pengikutnya, pasti Pastor Philip Montova tidak berdusta atau tidak bohong. Tapi para pendukung Pastor Philip Montova juga harus berlaku jujur, bahwa Al-Quran memberi informasi yang lebih lengkap daripada Injil yang selama ini diberitakan Pastor Philip Montova. Bagaimana kawan? Beri komentar yang sopan dan membangun di kolom chat video saya. Terima kasih. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.